lebih hebat daripada angkatan darat. Ya, itu sudah dibuktikan oleh Amerika. Amerika itu terkenal dengan marinir. Kita bilang marin, laut. Nah, kita yang udah begitu, kita ini 2/3. Indonesia itu kan 2/3 adalah laut. Tapi sayangnya yang angkatan lautnya nggak dioptimalkan. Kenapa laut kita gampang dijarah orang? Padahal Allah telah menitipkan potensi alam itu, sumber daya alam itu di laut, dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung gitu, triliunan. Jadi itulah perumpamaan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Jadi, filsafat itu ibarat pasukan marinir, ilmu ibarat pasukan infanteri. Dibuka dulu lahannya. Ilmu pengetahuan itu seperti itu, datang belakangan ya. Jadi proses berpikir itu menghasilkan ilmu. Tapi nanti ada istilah ilmu pengetahuan itu mesti kalian hati-hati bedakannya. Jadi ada orang sekarang menyebutnya dengan science, ya, science. Tapi kalau kita bilang ilmu dan pengetahuan, ya ada beda antara ilmu dan pengetahuan. Kalau dia sudah komplit dinamakan dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu ya tahu aja gitu. Tapi kalau dia sudah sistematis, maka dia akan berubah menjadi ilmu pengetahuan. Tambah lagi di Indonesia, walaupun sebenarnya nggak perlu ilmu, ya udah ilmu itu science. Ya. Cuma ilmu yang sistematis, ilmu yang metodologis itu disebut dengan science. Hasil dari kontemplasi, hasil dari eksperimen, hasil dari empirisme. Ilmu itu ada dua, ilmu yang bersifat rasional yang disebut dengan rasionalisme, dan ada ilmu yang berdasarkan pengalaman, itulah empirisme. Jadi kita ingin melihat menggambarkan bagaimana filsafat itu penting. Itu yang pertama kuliah kalian ini. Karena kalau sebagai seorang calon sarjana Muslim Anda alergi dengan filsafat, ya susah. Kalau para juru dakwah kita itu memusuhi filsafat dengan alasan Al-Ghazali memusuhi filsafat, itu agak aneh. Ibnu Sina pro filsafat, Ibnu Rushd pro filsafat. Lebih banyak yang pro filsafat. Walaupun sebenarnya Al-Ghazali juga seorang ahli filsafat. Dia tidak mungkin bisa menyerang filsafat kalau tak paham apa itu filsafat. Cuma yang namanya serangan itu tentu bisa benar bisa salah. Jadi kalian nggak boleh pula mengatakan, Al-Ghazali anti filsafat, maka kita semua ikut anti filsafat. Nggak bisa. Cara berpikirnya salah. Nah, filsafat itu adalah alam berpikir. Jadi tugas kita berpikir. Apakah ada batasnya? Nggak ada batasnya, pikirkan aja. Jangan malas berpikir. Karena berpikir itu penting. Kita bisa cari dalilnya, tapi tanpa dalil juga itu sesuatu yang embedded dalam diri manusia. Yang namanya manusia ya berpikir.